Widih, mantap nih Mas Yoga. Gimana Mas Sore-sore Fahri? nih berdendang gitu. Emang paling cocok sih. Iya, sore-sore gini apalagi kayak mendung-mendung gitu. Wah, jelas. Jelas banget. Mau lagu ya. apa? Mau lagu apa? Ah, terserah Mas Yoga aja deh, enaknya apa. Isi Kayaknya hatinya kita lagi apa nih? aduh, lagi apa aja lah gitu. Ngomong-ngomong nih kayaknya kurang seru kalau Oh iya. satu orang lagi nih kayaknya. Punya teman Siapa siapa ya? nih? Ada deh, sini aku panggil. Hey, sini mbaknya. 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 Silakan. Waduh, mendapatkan kehormatan untuk berada di sini ya kan. Di tengah laki-laki atau pria-pria nih? Waduh, lagi ngopi dipanggil, ini sebaiknya ada sesuatu yang menyenangkan untuk Betul dilakukan. banget nih. Ngomong-ngomong, enak nih ngopi sore-sore. Iya dong. Ngopi sambil berdendang. Ada yang cocok. nemenin. Betul, cocok banget nih sore-sore gini. Iya, terus ngobrol-ngobrol. Ada topik seru apa sih kalau kali ini? Apa Gimana? Mau ngobrol apa nih? Coba gitarnya taruh dulu. Kayaknya kita siap, tadi siap. berdendang tuh seru nomor 1. Terus kayaknya serunya berganti Iya, nih oke, kita. ini. Aduh, panas ya ternyata. Anyways, ini matching loh bajunya Oh hijau-hijau. iya. Jilbabnya? Jilbabnya juga Jilbabnya hijau. Warna-warna santri. Iya, Iya kan? Warna-warna Islami. kayak ada udah sense of belongingnya ya antara kita bertiga ya. Iya, kayaknya cocok. Cocok ya? Iya, cocok bener-bener. Balik dulu. Kita menyapa dulu dong. Oh iya, Halo, lupa. teman-teman Sapik di rumah. Halo. Kembali Selamat lagi sore. ke episode yang lebih menarik lagi dalam podcast Ngaso, ngobrol asik sore-hore. Hari ini Bersama dengan Amri Ave, dan Yoga. Ngomong-ngomong nih, nah tema hari ini kita bakal ngebahas santri. Santri kan udah Waduh. hijau Hijau ya. Wah, kan? Iya bener. Berasa Cocok. kayak suasana di Hey. kota santri. Kayak Asik ya, asik adem ya. adem, rasa adem hatiku ini. Adem ya, enak ya hijau ya. Tapi kalau kita mau ngomongin santri tuh harus ada dari kita yang santri. Iya. Amri santri dulu Alhamdulillah belum. belum juga. Kalau Alhamdulillah. Alhamdulillah. The real santri. 7 tahun. Mantap. 7 tahun tuh berarti dari SMP, SMP, 3 tahun. Hmm. SMA 3 tahun. SMA 3 tahun, Pengabdian setahun. Pengabdian setahun. setahun. Kenyang. Kenyang. Kenyang ya. Kenyang akan ilmu serta pengalamannya pastinya ya. Tapi seneng banget gitu karena buat orang yang mengabdikan gitu, belajar Mengabdi, juga 7 iya, tahun belajar. buat kita juga. Iya. Lewat pendidikan formal juga iya. Seneng bahwa wah alhamdulillah kita diberikan Alhamdulillah, keberkahan betul. bisa menempuh pendidikan tinggi gitu Iya, kan. Alhamdulillah. Iya, karena banyak juga kemarin tuh sempat dengar berita Apa itu, ternyata apa itu? 2022 masih ada orang yang menganggap pendidikan tuh ya udahlah Ya nggak ampun. perlu. Udah zaman katanya 4.0 OTW 4.0 5.0. 4.0. Nah, itu. Oh iya benar. Iya ya. Iya benar. Gimana tuh? Kalau misalnya kita it's not about us Iya, ya kan? Kan santri. Iya. Kita mau denger Oh, dong iya. Mas Yoga gimana ceritanya nih, Iya. pengalamannya. Sebenarnya sudut pandangnya sama ya antara santri dan non atau yang belum nyantri lah. Iya. Kayak saya Dan saya juga. nyantri di rumah. Nyantri di rumah di pondok rumah ya. Iya. Sebenarnya sama, artinya ketika seseorang gitu ya masuk ke suatu jenjang pendidikan, dia punya orientasi ke depan. Iya. Ini wajib nih melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Iya. SD, lanjut SMP, Iya. SMA. Kemudian kalau bisa dengan kemampuan dan sumber daya bisa ke perguruan tinggi. Iya. Sebetulnya sama. Cuma emang ada semacam mungkin apa ya, perspektif orang awam gitu ya, memandang santri Allah yang penting ngaji gitu kan. Iya. Nggak usah tinggi-tinggi. Iya. Itu memang tidak lepas dari sejarah. Iya. Sejarah sepak terjang pondok seperti apa, Iya. awal mula berdiri. Memang tidak lepas dari itu semua. Karena memang kan dulu pesantren ini kan apa ya, berdiri mengikuti dari orang yang diikutinya itu, ulamanya itu. Datang ke kediaman ulama, kemudian semakin ramai dibangunlah pondok dengan penuh kesederhanaan. Jadi seperti itu. Tetapi memang kita sekarang di dunia yang apa ya, modern, Iya. kita tidak lepas dari sistem
pada akhirnya orientasinya tetap sama. Santri tetap harus ke pendidikan yang lebih tinggi gitu. Gitu. Iya. Tapi kalau misalnya dalam rasio gitu, Iya. lebih banyak mana sih yang lanjut ke perguruan tinggi atau nggak lanjut ke Iya, perguruan atau tetap tinggi? mengajar seperti Oh. Mas Yoga? Kalau rasio berdasarkan pengalaman saya Iya, sendiri iya, ya, iya, iya. sebagai santri, alhamdulillah kebanyakan teman-teman mereka punya pandangan yang cukup visioner. Artinya, oh, saya lulus dari tempat ini, saya harus nyari kuliah seperti itu. Nah, tetapi tidak dipungkiri juga ada teman-teman santri yang lain sederhana berpikir, ketika lulus ya udah apa yang dia punya dia kerjakan untuk melanjutkan hidup. Gitu. Ngomong-ngomong nih, itunya tuh gimana kalau boleh tahu Mas Iya. Yoga? Apa nih pesantrennya? Iya. Pesantrennya kebetulan saya di Salatiga, Pesantren Islam Al Irsyad Tengaran. Itu tinggal di YouTube atau di Google, insya Allah ada. Insya Allah ada ya. Ngomong-ngomong nih, pasti kan kalau bayangan saya ya, itu pasti pondok pesantren tuh rame-rame nih, di asrama, di kamar, seru banget. Nah kalau kayak gitu gimana? Pengalamannya tuh boleh nggak sih dibagi sama Seru-seru. teman-teman Syafiq? Mungkin teman-teman Syafiq di rumah ada yang tertarik masuk pondok Iya, gitu? atau kayak tips and trick gitu, kayak kalau mau masuk pondok Pondok, pesantren ya. gitu. Iya, pertama mau masuk ke pondok ini atas kemauan siapa pertama? Diri sendiri kah atau paksaan orang tua? Akan menjadi sulit kalau ternyata itu paksaan orang tua. Iya, betul. Jangan sampai nanti malah ketika dipaksa sampai di pondok malah wah kabur-kaburan, ya kan? Iya. Kemana-mana segala macam, nggak di pesantren. Nah itu balik lagi, maksudnya kemauan siapa? Kalau misalnya dipaksa bisa nggak dikomunikasikan dulu nih sama orang tua, baiknya seperti apa. Tetapi kalau emang udah kemauan sendiri, nah tinggal nyari referensi yang sesuai dengan ya kondisi orang tua, kemudian keilmuannya, sanad keilmuan pesantrennya seperti apa. Nah itu penting juga tuh. Itu sih. Tetapi kalau pengalaman saya di pesantren banyak banget, dari yang mulai ya nangis-nangis di sana gitu kan. Terus It's okay for men to cry karena cowok-cowok juga pada nangis ya. Iya, benar-benar. Kemudian main segala macam, banyak sih pengalaman. Kita bisa naik gunung. Seru banget ya. Jauh dari pengawasan orang tua. Tapi tetap responsibel kan ya. Iya. Maksudnya bisa Oh, iya, melakukan iya. banyak Penting hal itu, tuh karena iya. memang dari usia muda boleh dibilang sudah harus bertanggung jawab atas diri sendiri. Sendiri, Jadi ketika iya, pergi iya. bareng-bareng juga saling menjaga satu sama lain gitu kan ya. Benar-benar banget. Nah, itu salah satu nilai plusnya ya. Maksudnya saya sebagai santri yang saya rasakan. Kemudian bertemu dengan teman-teman yang gaul semacam Mas Gaul. Faris. Mas Amri ya, Mas gaul Amri banget. ya. Ya, artinya memang ada perbedaan yang dirasakan sebetulnya. Dari mulai mungkin kultur, kebiasaan, kemudian kita harus menyesuaikan lagi nih cara bergaulnya yang cocok seperti apa. Iya, Tapi kan pesantren sendiri kan mewasiatkan gitu ya, ibaratnya kepada santrinya itu kan tetap harus, salah satunya tuh nilai yang paling besar. Gimana caranya santri ini nggak, kadang-kadang ada santri keluar pesantren malah orang-orang jadi, waduh santri nggak enak saya nih. Malah kayak agak Kayak gimana ya, sungkan mungkin kali ya tetapi bahasanya ya. sebenarnya nilainya bukan itu yang diajarkan, nilainya bagaimana kita untuk bisa mendekat dengan masyarakat. Iya, Oh, betul. justru agen-agen Justru yang sebagai iya, agen kemudian sebenarnya. berbaur dengan masyarakat gitu kan, jadi Iya. bermanfaat juga bagi masyarakat gitu Betul, ya. betul. Tapi ya memang terlepas dari itu semua ada beberapa teman-teman yang kadang mungkin saya sendiri juga merasakan ketika keluar ada sebagian orang gitu yang malah merasa, waduh saya nggak enak nih santri nih. Oh, sungkan kah? Sungkan, gitu? iya sungkan, sungkan. iya. Selayaknya kan ya sebagaimana sama teman gitu kan. Malah kadang-kadang pesan dari pesantren itu tidak tersampaikan dengan kondisi yang seperti itu. Ya itu harus pinter-pinter santrinya lah, bagaimana bisa membawa diri. Oh, terus habis itu tadi mengulik lagi yang bagian depan tuh ketika gimana tuh? ketika bilang kalau misalnya mau masuk pesantren tuh niat siapa sih? Iya. Itu kemauan Iya, siapa betul. sih? Itu tuh karena ya
even buat pendidikan formal gitu, banyak juga sepanjang pendidikan experience kita. Betul. Kita menemukan yang ternyata menempuh atau mempelajari sesuatu tuh bukan karena keinginannya. Iya. Nah, kalau misalnya dari Mas Yoga sendiri, setelah dari pesantren yang basis agamanya kuat, pembelajaran agamanya kan lebih intens ya, lebih intens daripada sekolah betul. formal gitu. Kemudian ketika melanjutkan ke pendidikan perguruan tinggi, itu kan ngambilnya kalau nggak salah nggak jurusan terlalu agama juga nggak sih Mas? Tapi ada unsur agamanya ada unsur juga. agamanya, Betul, tapi betul. memang Apa itu, tapi Mas? nggak yang pernah diajarkan di pesantren kayaknya. Iya betul. Ya sebetulnya pada saat itu saya sendiri secara pribadi menimbang-nimbang. Iya, menimbang. Kenapa tuh menimbang apa yang ditimbang? Apakah jangan sampai setelah pendidikan tinggi misi utama yang sudah dibangun pesantren di dalam diri saya itu hilang. Pertama itu, kedua juga mungkin alasan pragmatis, maksudnya tujuan gitu. Iya. Jangan sampai ketika saya lulus belajar di perguruan tinggi tapi malah kesulitan gitu kan karena belum pernah menemukan pelajarannya kan. Nah pada saat itu saya menyeimbangkan kira-kira yang mungkin punya kemanfaatan juga nggak kalah, tapi saya juga bisa mengikuti. Iya betul. Akhirnya saya melanjutkan pada saat itu ekonomi Islam jurusan. Kemudian sekarang di Magister Akuntansi. Tapi nggak jauh juga konsentrasinya akuntansi syariah. Iya, tetap masih berhubungan ada sisi keagamaannya supaya tidak luntur dari nilai-nilai pondok pesantren yang didapat nih. Dan tapi itu juga sebenarnya berkaitan lagi karena kan agama tuh bukan satu hal yang terpisah dari kehidupan kita. Betul. Universal. Dan itu ada dalam setiap unsur-unsur kehidupan kita. Terus begitu udah kuliah, merasakan nggak sih apa ya? Bedanya nih. Bedanya nih. Beda mahasiswa bekas santri dan non santri kayak saya. Bedanya penampilan. Kenapa tuh penampilannya? Mungkin enggak Kak, maksudnya itu mah bumbu aja. Tapi emang ada perbedaan. Pertama kita membawa itu tadi misi kita, bagaimana caranya nilainya itu jangan hilang. Membawa beban kewajiban untuk tetap menyampaikan dakwah itu, walaupun caranya kan juga masih tidak formal ya, tidak formal seperti para ulama itu. Kemudian kewajiban, ini yang paling penting, kewajiban untuk tetap terus murojaah, karena kita menghafal itu kan mudah sebenarnya, tapi menjaga hafalannya ini yang susah, sangat sulit sekali. Betul. Godaannya banyak. Apalagi zaman sekarang distraksinya tuh banyak gitu. Iya, kemudian tuntutan juga untuk terus menambah ilmu karena kan harus tetap improve kan. Iya benar. Di samping kita menjalani kehidupan di luar pesantren, tapi tetap harus keilmuan tetap harus meningkat. Nah itu yang agak berat sebetulnya. Wah ternyata seru juga ya. Seru banget. Gak cuman yang dari pendidikan formal aja kita bisa tahu yang kalau misalnya selama ini kita ngirain santri cuman ini itu kita langsung tanya langsung ke orangnya. Sumbernya langsung. Iya kalau gitu juga pengingat juga untuk teman-teman di rumah sekalian, kalau misalnya ada penasaran tentang orang-orang yang lingkungan tumbuhnya atau pendidikannya beda dari kita, untuk tanya aja. Iya, di mana tuh tanyanya? Di kolom komen dong pastinya. Di kolom komen, nanti siapa tahu bisa kita bahas lagi di meeting selanjutnya. Iya. Jangan lupa ya buat teman-teman Syafiq di rumah nih, untuk tetap follow, subscribe dan like. Dan komen. Iya, kalau teman-teman mau lihat info atau apa sih yang menarik nih, atau teman-teman di rumah Syafiq mau kasih tema buat kita semua, boleh banget. Dan terima kasih juga kepada Yoga hari ini yang tadi lagi berdendang kita gangguin nih. Iya, bener banget. Udah sharing-sharing tentang santri live ya kan, kemudian pendidikan tinggi. Iya benar banget. Jadi sudut pandang kita tuh lebih terbuka terhadap orang-orang santri. Betul. Dan pengingatnya banget kayak lifelong learning itu bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi buat orang-orang sekitar kita. Jadi jangan buat semua yang kalau misalnya lagi belajar, itu sharing gitu. Betul. Makanya stay tune dengan sharing kita selanjutnya. Iya. Dengan saya, Amri, saya Ave, saya Yoga. Iya, terima kasih atas tune in ya. Sampai jumpa di Ngaso selanjutnya. Apa itu Ngaso? Ngobrol asik sore-sore.